berapa? Wa istasqa. Wa istasqa Musa liqaumihi. Ayat berapa? Kanan ke kiri? Nah, atas tengah bawah. Nah, terus berapa? Surat apa? Tentang apa? Ya, tentang mukjizat Nabi Musa ketika memerintahkan kepada Allah untuk turunnya buka air, memerintahkan untuk mengumpulkan bernasnya ke batu dari itu mata 12 mata air. Betul? Tuh, jangan ada usah. Ayat berapa? Yakin dengan semuanya Tuhan tadi sudah menguasai. Tapi kalau tidak keras secara sengaja memilih dan kemudian sampai menghafal ke nomor ayatnya, tidak bisa sekali menghafalkan. Di satu siapa yang lancar, saya simpan dengan lancar di satu. Di satu kalau dengan mengikuti dengan saya ada 30 tidak yang saya pilihkan. Bahkan kalau dengan tidak puas, ini juga cuma satu. Tambah lagi bisa lebih dari itu. Kalau 30 susah, saja. Tapi saya yang berusaha berikan di sini, berapa? Sekarang kelas 2 SMA sudah lebih dari naik kelas 3 kan? Itu juga pernah dinyali di sini di saat MTW ya, dengan 50 satu saja dia di Jawa Tengah. Inti di sini itu menguasai 30 juz. Insya Allah lebih baik dari nah, santrinya mau penghafal kedalaman 2, kedalaman 5, mau dan dia menguasai dengan apabila sudah teruji di ayat 1, teruji sudah lupa, teruji di sudah terakhir ya, jadi teruji di raker Yayasan Beki dan para peserta. Nah, mengapa kita mesti menghafal dengan indeks hadapi? Pertama karena apa? Kita menyadari bahwa santri kita atau kita sendiri masihlah sangat-sangat terbatas kemampuannya untuk memahami bahasa Arab. Tidak orang Arab membaca Al-Quran langsung paham, ya. Ini tentang apa, isinya apa ya? Tapi kita orang Indonesia, di sini kekurangannya. Oleh karenanya, konsep hadapi itu nanti bila kita tidak atau belum bisa memahami seluruh ayat-ayat yang menjadi hafalan kita dengan sangat baik itu, minimal ada 1-2 ayat atau lebih dalam setiap halaman yang kita kuasai dengan minimal 4 yang pokok tadi. Jadi itulah yang menjadi pegangan kita. Karena Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kita pun hanya way of life. Apa lagi? Dari mana? Bisa terbaca saja. Bisa. Nanti kita berikan yang lebih besar. Nah, ujian apa yang turunkan waktu itu? Surat Shad. Karena begini, kita pun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Karena begini, kanan, atas ke bawah, atas hampir tengah. Oke, surat apa? Ayat berapa? Sudah tidak ada. Langsung terjawab, alhamdulillah. Itu tujuan Allah menurunkan Al-Quran. Untuk apa kita tadaburi dihayati? Tadaburi menghayati, menjiwai. Ketika kita paham, sampai lagi. Belum bisa bahasa terbatas ya. Pahami yang sebagian. Ya sebagian itulah indeks hadapi. Indeks hadapi walaupun sebagian tetapi sudah fokus pada kebanyakan ayat-ayat ahkam. Ayat-ayat yang dikenal hukum. Perintah, larangan, penegasan Allah, pengalaman terhadap sesuatu hal. Kebanyakan begitu. Sehingga waliyatadzakkaru ulul albab. Kita dapat pelajaran. Inilah yang dimaksud dengan salah satu dari 5 tombol hati. Apa itu? Mau Quran sak maknanya. Ya minimal kalau belum bisa sak maknanya semuanya, sak
prasmananya dihadapi itu. Hadapi walaupun sebagian lagi udah fokus ke ayat-ayat. Bekal kita ke dalam, bekal kita keluar. Itu yang di dunia. Dan ini yang indeks ini yang bermanfaat di mana saja? Bermanfaat kapan? Bermanfaat sekarang di dunia ini loh. Ini yang bermanfaat untuk kita. Saat ini kita ketika sudah kita berikan indeks hadapi tentang tematik larangan makan dengan jalan yang batil, mereka akhirnya kita berikan indeks hadapinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, tidak akan pernah tijaratan antara dirikum. Surat apa? An-Nisa ayat berapa? Ayat 29. Belah mana kanan, atas saya bawah, paling bawah 28. Paling atas 28. Belum ke berapa? Nah, surat An-Nisa belum ke juz berapa? Juz 5. Ini termasuk begitu. Itu kemudian nanti ketemu lagi Al-Baqarah 188. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha al-hukam yaqul fariqun min an-nasi ism wa ta'lamun. Janganlah kamu makan antara kamu dengan jalannya batil dan kamu bawa persoalan itu kepada hakim sehingga kamu bisa mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Dua batilnya ada dimenangkan dalam perkara masalah harta. Kemudian apa lagi? Wasari puasa kedua perempuan kebawai jahuma. Saudara, Al-Maidah ayat berapa? 38. Kamu begini, jadi apa yang keluar? Apa saya keluar? Apa dua kan? Kan kelihatan di sini semua. Jadi kalau ada yakin mungkin mungkin apa lagi? Masya Allah. Wes kita berdoa. Ditanya 30 ya, ini kan berkacau. Lah, saya lebih dari itu. Tidak muncul. Tapi ngecus rendah. Jos itu. Terus, apa lagi? Ternyata, harta batil itu ada kena riba yang yulah dinamakan ulataku, riba apa. Kemudian sampai kita akhirnya menghafal Al-Imran 130. Nah, sebelah kiri, bawah. Ya kan? Ketemu lagi, ternyata orang makan riba itu nanti di akhirat akan melimbung oleh orang berpan. Allah tidak kurang di bala ya kumura ila kamu ya kumura tidak tahu kalau dia menemas. Al-Baqarah 275 kanan atas. Ketahuan di bawahnya lagi ternyata Al-Baqarah 28 berapanya? 89-nya. Ternyata Allah mengancam fa'ilam tafalu fa'daru biharbi min Allah Rasuli. Enggak berhenti, enggak tobat dari riba. Dalam ibadah dalam harta Allah akan memerangi. Terus apa sih aku itu semua rapat tidak loh. Tata cara makan harganya berarti. Ini kalau kemudian santri kita berikan seperti itu dan di dalam proses pembelajaran itu dihafalkan betul. Yang namanya pelajaran nanti pasti akan ada yang bebas, ada yang sedang makbul, cukup, ada yang kurang pasti pelajaran apapun. Betul. Matematika, biologi, fisika pasti ada yang mumtaz, ada yang digital, ada yang jayid, ada yang makbul, ada yang kosek. Itu pasti. Termasuk kita hadapi, termasuk juga bahkan Al-Qur'annya. Ada yang 3 tahun bahkan bisa khatam. Ada yang 20 juz, ada yang 15 juz, ada yang 10 juz, ada 3 tahun yang cuma 5. Ya bisa. Maka hadapi juga seperti ini nanti. Berani tidak menerapkan ke santri-santri kita? Nah ini bullshit kan? Ini bullshit. Sehingga apa? Harapannya dengan keterbatasan bahasa Arab tadi, nanti kita tetap bisa tersibuklah oleh Al-Qur'annya. Oleh apa? Indeks hadapi itu. Menjadilah santri tahfidz terbawi Qur'ani STTQ, santri tahfidz terbawi Qur'ani, tambah lagi robani
Bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Hafal Al-Imran 1 berapa? Tanya ayat, nomor ayat nyerah. Ya buka 79 tengah kiri lah. Bawah itu kan apa wero di lagi. Kalau jalan nanti agak ketemu ya, tapi di situ 85 Muhammad kali baru sambil apalagi di balamin. Itu matching dengan bina indal sahil. Seperti itu. Hadapi itu ayat-ayat populer, ayat-ayat masyhur, ayat-ayat yang sering dijadikan rujukan dalam tulisan buku-buku ataupun kajian lisan. Sudah mulai hafal. Duduk dia. Ayo. Ini kaidah hukum. Malah yudroku puluh lah yudroku dulu. Santri kita belum bisa paham kata Arabnya. Tapi dalam hal tajwid, pentingnya untuk mendapatkan tasawuf dan pelajaran tadi, ya minimal sebagiannya. Sebagian itulah ini hadapi. Ini hadapi warung sebagian ya fokus pada ayat ahkam. Tidak semua maka sebagiannya. Jadi maka, Masya Allah, kecil kenapa? Berbeda. Di sini putih, di sana dicari apa? Ada hijau, kubur ya, kubur. Ada yang putih. Benar ya? Apa cepat? Mengingat keterbatasan kemampuan bahasa Arabnya, dari akan sudah lama diburukan untuk ditadaburi sehingga menjadi pedoman hidup. Surat Shad ayat 29. Apakah semuanya R? Ya nanti lebih tertarik, tergerak untuk mempraktekkan HKM minimal diri sendiri saja sebelum ke santrinya. Seperti apa sih? Dari itu. Dan melihat aturan sebagai bahasa Arab, program tauhid HKM menjadi amat penting bagi tahfidz Al-Quran santri kita. Penting. Yakin. Nah, maka yang namanya belajar apapun, di antaranya untuk belajar indeks HKM ini terus. Ini. Hal apapun bila ini mencapai hasil maksimal terbaik, harus semangat dan gigih memperjuangkannya. Sebenarnya yang dibagikan dalam materi ini adalah merasa penting dasar, khawatir dan yakin penting. Kita kami diwari jalur, tapi ini terus harus penting nih. Saya hafid, ditanya ada jalur orang merasa butuh, harus menghadirkan rasa butuh tidak? Sangat butuh. Kemudian merasa ingin bisa menguasai dengan baik. Untuk apa? Untuk bekal diri dari pegangan hidup dan dari pegangan kita sudah menyampaikan. Spirit hadapi itu apa sikapnya kepanjangannya? Tapi hadapi belum disampaikan Ustaz. Apa hadapi itu? Hafalan ayat-ayat dalil pilihan. Otak manduk. Oh iya. Hadapi hafalan ayat-ayat dalil pilihan. Saya kan senang otak buat akronim begitu. Ada sobiru, ada film biru, ada macam. Ada berapa? Selamat. Ini mulai masuk ke caranya. Tolong
bulan kita. Biar pandang. Nah, kalau antum belum punya bukunya, saya belum punya bukunya, apakah bisa saya mencari indikator sendiri? Bisa. Satu, setiap halaman mushaf yang jadi objek hafalan dibaca dan dengan seluruh terjemahannya. Jadi, baca dulu. Saya dulu begitu, Ustaz. Jadi saya monggo, maaf. Karena tadi inspirasi tadi itu dibaca dulu terjemahannya. Nanti kemudian saya tertarik ayat yang mana itu yang saya ambil. Pas itu sampai di sini jelas. Itu pakai alim siapa ya? Saya tahu. Ustaz nasihat sampai di sini jelas. Dipilih. Misalnya halaman 6. Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Kanan ke kiri. Ayat berapa langsung? Masya Allah, tahu kapan? Sejak kapan tahunya? Hasil CKS ini kemarin sudah saya sampaikan. Beliau dapat. Masya Allah. Allah ya Pak. Semangat hadapi. Berbuka hadapi apapun problem kehidupan kita agar menjadi lebih terarah, terukur, terkendali. Sehingga pikiran, akal, dan hati kita tetap sakinah. Caranya begitu. Misalnya antum tertarik itu. Oh, ini kita khalifah rencana Allah ingin menciptakan di bumi makhluk yang disebut sebagai khalifah. Oh, saya tertarik. Saya ambil ini 30. Kalau di situ lagi deh. Kalau di bumi saya ambil yang tengah-tengah. Wa il qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ayat berapa? Tahu lagi ini. Urut. Namanya ngurutin nanti kalau benar beneran. Ayat berapa? Ayat berapa Tad? Ya kelamaan. Ayat 34. Ayat 34. Tentang apa? Pembangunan iblis ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat. Yang pada saat itu iblis itu berada dalam bahasa malaikat. Para malaikat itu tapi iblis tidak mau. Atau wastak baru makanan itu saya minimal ambil di situ. Taruhlah saya ambil di situ juga saja. Jadi ya, alhamdulillah. Jadi hafid, insyaallah. Amin. Nah, minimal itu saya ambil di situ berarti 2. Mungkin jenengan mau taruh yang lain misalnya. Di paling bawah misalnya Allah Quran dan menurut ini dari nanti pada doa lain. Misalnya ada juga. Oh ini ambil. Nah, saya dulu. Di halaman selanjutnya ulnah tipu, halaman tipu. Itu saya ambil sampai 5. Walakal bisuhaqqa bil batil. Larangan untuk mencampur-adukkan antara yang hak dengan yang batil. Oh ini sampai tarik. Ambil 42. Wa aqimu sholata wa atu zakat wa ta'u ma'ruf ini perintah sholat dan zakat, kemudian perintah untuk agar kita sholat berjamaah untuk bareng-bareng dengan yang lainnya kan bersama. Terambil manfaatnya atak merunan nasab diri buatan saunah kusakum wa antum ta'umah kita memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, kita melakukan diri sendiri itu kita dorong Allah. Manfaatnya sambil. Kelima, wasta'inu bisobri wa sholat. Agar kita minta pertolongan kepada Allah dengan wasilah sholat dan apa? Yang mirip itu apa? Dari uladzina amanu sta'inu bisobri wa sholat. Allah kita masuk diri ya. Berapa? Terus berapa? 2 halaman 23 kanan bawah ayat 123. Nanti bisa membuatkan begitu dengan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Ayat berapa?
Berapa? Masya Allah hasil CSIT kemarin. Sudah saya sampaikan kok. Ini umrah yang terakhir 200. Oh, sudah sambil ya, sudah gitu. Lain ini mana tuh? Tuh, dia apa loh? Jadi mana apa? Berarti kurang lafadznya. Suratnya tahu ayat 200, isinya tentang apa tahu, kurang satu. Itu yang pokok kan? Apalagi belum. Seorang yang usah sampai. Nah, yang selanjutnya hafalkan satu persatu sampai benar-benar hafal. Nah, aku udah hafal. Tinggal hafalkan apa saja, memahami terjemah sama nomor ayatnya. Tentang khalifah tadi ayat berapa? Ayat 30. Umpama itu di halaman itu tengah-tengah ayat berapa? 30. Masya Allah. Ayat 24. Tentang nyamuk, inna Allah la yastahi ayyab di bawah salaman bautan. Tengah atau mana? Kanan? Kanan. Tengah? Bawah? Atas? Tengah. Tentang nyamuk ayat berapa? Nah, tentang nyamuknya sudah tahu. Tinggal apa? Nomornya satu direm. Sekarang dengan belum tahu takkan jadi. Itu ayat yang ke-20. Now, ayat berapa saat? Ayat berapa saat? Masya Allah. Ini kalau jadi nanti jadi semua saya dapat jadi trainer mau gantiin saya. Iya kan? Setiap orang kan ada masa expirednya. Masya Allah. Itu deh. Dia sampai pada ayat ini hadapi yang telah dipilih, hafalkan lafaz ayatnya, juga nama suratnya, nomor ayatnya, pahami tujuannya dengan baik. Minimal masa itu. Empat yang lain itu sifatnya sekunder. Surat berapa, juz berapa, halaman kanan kiri, atau bawah sekunder. Yang itu semua sudah di sini bagi para penghafal yang sudah menguasai juz-juzan. Hafidh. Nah kalau contoh mencari misalnya, bisa gitu tadi. Jangan apa jadi 30 alhamdulillah, 29 alhamdulillah, 28 alhamdulillah. Cari, pilih sendiri. Atau minta tekan ini, saya pilih indeksnya dari. Di situ belum ada. Kan baru jilid 1. Ya. Ayat ayat dengan 5 penghafal sudah tergambar di sini. Karena tidak ada bawah, terus berapa? Nah, namanya hafalan sama seperti ini dengan hafal Al-Baqarah juz 1. Ya tetap di murojaah. Pelajaran apapun sudah diterangkan ustaznya, fisika, matematika. Kalau nggak murojaah, nggak dipelajari lagi, ya lali. Begitu juga hafalan kita tidak di murojaah, nggak diulang hafalannya, hilang. Nggak diulang, hilang. Ada juga begitu. Alhamdulillah sudah ada 1 ayat indeksnya mulai dari ayat 6, 10, 21, 23, 26, 27, 30, 34, 42, 43, 44, 45, 46. Kemudian 50, 60, 62, 65, 74, 83, 89, 92 sampai nanti 1 terakhir 138 buat Allah. Kemudian 139. Itu satu berakhir di 141. Kita umatum sholat. Saya ada urutannya apa ini? Ini ada begini saudara. Ini ada ingin. Makanya tingkatkan. Nyalakan hafalan kita dengan hadapi. Nyalakan hafalan kita dengan hadapi masalah apapun berbekal agar kehidupan kita menjadi lebih terarah, terubah, terkendali. Tetap sakinah Allah. Nah iya.
kan harus berdiri. Nah, saya kalian jadi tandanya mau berdiri. Itu kita yang lain. Baru kali ini. Kemarin ya di sini itu loh. Nah, itu ya. Berikutnya, nah kalau udah ketemu, saling ketemu satu kita. Misalnya tadi di 30, 34, ya, 42 sampai 46. Coba saya ditanya juga, 42 sampai 46. Nanti tanya saya nomor ayat berapa? Coba. Hah? 46. Alat ini yang gunung anak gunung. Terus lagi yang antara itu, dari itu. Hah? 40 walaupun bisu. Ya kan bisa. Terus 4. Apa urunan asal? Kan dia tahu sih tidak. Dan itu sedikit. Yang 5 satu halaman itu sedikit. Yang lain minimal 1, ada 2, ada 3. Yang sampai 5 terus sedikit. Kalau kebanyakan menjadi susah. Minimal 5 saja. Misalnya ya, misalnya ini tulisan Arabnya, di sini taruh 30, di sini 34. Kemudian atau ngobrol, pakai apa dulu, tapi nanti misalnya jadi blok-blok. Atau pas lingkarannya itu 30, dengan apa pakai stabil thread, atau kita pakai poven aja di centang atau di ini, sehingga nanti itu menjadi tanda bahwa ayat-ayat itulah yang telah kita pilih untuk menjadi indikator kita yang akan kita pelajari sampai bukan sampai kan dengan itu ya, itu tinggal satu pak nomornya sama terjemahnya. Bagi yang belum, nah jadi tinggal menghafal 4-nya tadi. Oke? Sampai di sini jelas? Halo? Halo? Nah, 8 aspek Al-Quran itu dari lafaznya sampai nomor 4 itu udah hijau itu. Jadi udah menguasai para ahli hafidhah. Urutan surat itu juga sebetulnya kalau kita membiasakan diri sampai kita menghafal surat Al-Fatihah, surat pertama, surat kedua Al-Baqarah, surat ketiga Imran, surat keempat bisa dihafal. Kemudian ayat itu berapa gampang. Yang belum itu nomornya, makanya warnanya merah. Tapi nomornya begitu antum lihat, begitu kita sampaikan, akhirnya jadi tahu. Tadi sudah ada beberapa yang dihadapi 30, 34, 26 tentang nyamuk. Nah ini yang 4 pokok yang kita nanti. Lafaz udah hafal, nama suratnya mudah itu kita tahu. Terjemahannya hati kalimat saya itu. Tergantung bahasa Arabnya, kalau bahasanya oke, kalau mudah. Nomor ayat biasanya yang belum, benar toh? Tahu atau sekarang gini ayatnya belum tahu. Begitu kita dihafalkan mudah ya. Tentang khalifah ayat berapa? 30. Pembangunan itu ayat berapa? 34. Larangan tentang peradukan yang harga 15 ayat berapa? 42. Walang tarbuan aja itu yang nasara ayat berapa? Walang tarbuan tadi 120. 121-nya dipilih tak dipilih. Alladzina atayna humul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ayat 121. Nah, bismillah ambil juga. Di bawah paling bawah tentang doanya Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min thamarati man amana bihi billahi wal yawmil akhir. Ayat berapa? Ayat 120, 120. Nah, tidak kelihatan deh. Itu mulutnya beliau itu tetapi. Berarti kelihatan betul. Nah, indeks harga itu ketika santri kita, kalau kita dan kita ya, hafalannya semakin lancar, semakin kelihatan. Mengapa indeks harga itu semakin mudah? Dan sebetulnya bagi kufar tinggal satu ayat nomor ayatnya saja maksudnya.
sama memahami. Nah, yang lain udah hafal. Nah, ketika kita punya hafalan yang kelihatan lancar, mungkin pas ditambah menguasai dagapinya, maka visualisasi penampakan hafalan kita akan semakin lebih lekat. Karena itu jadi semacam patokan, jadi semacam peta, jadi semacam pos. Jadi, kalau bahasa kita itu cantolan bisa tulis kan, jadi semacam cantolan. Di halaman 6, cantolannya biaya 30 sama 34. Di halaman tadi, walat kargo, itu jadi cantolan, jadi posnya, jadi petanya, jadi patokannya. Sama di 121 atau 123 yang milik. Kataku yang malah tadi, maksud nasib, ini dengan ayat berapa? Ayo, di satu. Bingung. Ayat berapa? Yang seperempat pertama itu. Ya, boleh. Ada dua kan? Itu sampai juga. Plus 1, 2, 4. Kan 2, 1. Pokoknya Ibrahim memiliki ada lagi. Surat Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahim rabbi hadzal balada aminah. Wa jnubni wa baniya anak muda asma. Bisa mengatakan begitu saja. Nah, ini satu deh. Kemudian ya, tadi dengar pokok. Kanan kiri, atau bawah. Terus berapa gampang. Nomor surat juga ada data. Nah, ini berdasar 2. Ini materi 2 ini loh. Kalau sampai sini loh, tidak ada lagi. Nah, tak perlu saja ya. Nah, mudah dan tidaknya menghafal itu ya kembali ke kemampuan masing-masing. Hanya kita dalam menghafal itu sebetulnya sudah melakukan tahapan-tahapan teknis, cara-cara menghafal yang efektif dan tidak. Menghafal sambil bawa HP, efektif tidak? Bawa lagi. Kelihatannya sudah sengaja berjalan, tapi tidak baris belum masuk. Itu tidak efektif. Pada waktunya banyak. Makanya, dan satu dengan yang lainnya itu, yang satu dan ini saling berkaitan. Nanti kalau tidak tersampaikan semuanya, dengan pada sendiri. Karena di sini sudah para saudara, pegawai ya, yang sudah punya program lahiran selama ini. Sudah paling banyak yang pegawai biasa diperlukan. Jadi aku sudah, alhamdulillah. 79 sudah selesai, alhamdulillah. Saya kan usul bang, jadi diskusiku dulu ya sudah. Ya dia, artinya sudah lagi. Sudah kelihatan? Ya cepat. Oke. Nah. 4. Enjoy ya. Nyaman. Khusyuk. Jadi menghafal Al-Quran itu menggunakan seluruh yang ada pada diri kita. Makanya melihat memelototi ayat mushaf, sehingga kita mendengarkan bacaan kita, lisan kita mengucapkan dengan baik benar, telinga mendengarkan. Maka kalau saya sendiri dulu menghafal itu, volumenya tak baca kita, tak baca kita. Biar masukannya lebih dasar lagi. Ada orang yang menghafal surat itu melalui mendengarkan itu lebih masuk. Maka keduanya yang dilihat prototip sehingga kita akhirnya nanti menghafal Al-Quran kita itu kita tidak bisa melepaskan diri dari penampakan tadi halaman itu ya. Karena kiri atau apa itu karena yang melihat. Kalau kita menghafalnya dengan salah kita melihat, ya kita tahu halaman tidak tahu. Dan urusan Al-Quran kita yang kita gunakan untuk menghafal itu standar sama. Misalnya Al-Quran hafalan, 15 baris. Walaupun tulisan dulu kan berapa baris? 18 baris, kan? Ya, alhamdulillah. Juga sepakat semuanya. Al-Quran kiri dengan Al-Quran sepakat. Terus bacanya juga duduk. Ngapal sambil
Ini apalagi tiduran, ungkap-ungkap, serius. Qurannya orang nurut, cinta, mau masuk-masuk, sikapnya juga benar. Itu, jadi paling enggak ya kalau sampai coba kalau bisa dengan sikap yang idealnya. Untuk enggak, harus untuk enggak, harus untuk mendapatkan apa? Keutamaan. Kan kita tidak tahu panggilannya, jangan-jangan menghafal dengan wudhu dulu, biasa wudhu dulu dengan tidak itu berbeda hasilnya. Misalnya apa? Alhamdulillah aja, apa? Gampang masuk. Kemudian hasil hafalannya itu apa? Lebih mudah, lekat, tidak mudah, lupa lagi. Lupa lagi jangan-jangan karena orang dulu tidak benar. Nah, musafnya standar ya. Ya, jangan Quran yang terlalu besar. Quran besar itu untuk orang tua ya. Megangnya udah berat. Ya yang sedang lah. Tidak terlalu kecil juga. Kalau kecil, saya mau tanya. Yang sedang saja. Fairul umuri awsatuha. Sebaik-baik umur itu ya. Kenapa? Karena tadi itu pentingnya pengaruh penampakan ayat halaman kanan kiri atau bawahnya itu sehingga musafnya tidak berganti. Nah, baca ulang. Terus dari mana lu? Udah. Nanti tenang aja, tak berikan ini. Menghafal dengan cinta. Oh, ini judul lagi. Menghafal dengan cinta. Ini surat apa? Wal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Surat apa? Surat berapa? Surat 1. Surat Al-Ankabut surat yang ke-29. Bahkan di Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang berada di dada, di hati orang-orang yang Allah beri ilmu. Jadi hafalan Al-Quran itu Allah itu tidak diakal, tapi di hati. Maka kalau Al-Fatihah itu sudah sampai sedemikian rupa hafalnya, itu karena dia sudah turun ke hati. Dari mana datangnya bintang? Dari mana turun ke? Itu pantun zaman dulu lah. Kalau saya masih aktif, kita kan dari mata melihat mushaf. Dan Al-Fatihah itu sudah terulang-ulang. Kita sudah selalu untuk mengingatnya. Ketika kemarin kita tidak ya sudah betul-betul menjadi yang kita cintai. Buktinya sudah terulang-ulang, maka dia ada di sini. Sudah sesuai dengan ayat itu. Kalau kita masih proses menghafal, kalau ada yang belum hafal ya, tidak apa-apa. Tapi menghafal dengan cinta, dengan senang dulu mencintai, bukan karena terpaksa, mengikuti program Pondok Al-Hikmah. Wah, diwajibkan dari wudhu, ngajar, mulai 30 nanti 10 selesai, ujian, tasbih, satu juz. Kalau turun lulus, oleh nambah tabarok, lalu maka hadirkan cinta. Iya Pak, muncul semangat hubungan. Karena cinta itu kan apa? Bahasanya mudah, energi yang memborong, yang akhirnya membuat semuanya gunung yang menjadi, lautan terus berani. Abu pun, the love make the weak man become strong. We also need. And make strong man become weak. Kita apa dari juga katanya orang-orang yang seperti itu. Saya tidak benar yang alami. Cinta itu bisa menjadikan seorang yang lemah menjadi kuat atau sebaliknya menjadikan orang yang kuat jadi lemah. Nah, maka mengapalah dengan cinta, semangat sungguh-sungguh. Orang cinta itu selalu ingin
mengingat, ingin dekat, ingin akrab. Mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Mau mandi, ingat kamu. Ingat Al-Quran. Itu hafalan itu dorong angka ini akal baru lain. Nasib pun baramu cara bisa. Langkah bisik belum yang lainnya. Kalau kamu sopor, mana? Pengalaman. Atau nunggu. Oh iya, saya tahu baik-baik saja. Nah, ciri orang cinta itu ya tadi akhir mengingat, kemudian apa namanya, algorit ini dekat, kalau dekat dia pakai nama, ya tidak Al-Quran nyaman enggak, mau Al-Quran kemudian galau, harus nyaman, menghafal dengan cinta, agar mudah Al-Quran itu lahirnya karena ini orang betul-betul mencintai saya. Al-Quran itu ada mudah. Itu kan energinya dulu ya, internal kita dulu. Kemudian inti menghafal itu apa sebetulnya? Murojaah. Itu menghafal itu murojaah. Menghafal itu cukup sekali. Selanjutnya apa? Murojaah. Murojaah madal ayat. Murojaah sepanjang ayat. Seorang penghafal Al-Quran yang namanya ziyadahnya sampai 30 juz selesai, itu baru goal awal sebagai gerbang untuk dia menjadi sahibul Quran, menjadi hafid. Ibarat saya kalau sampaikan ke santri itu, menghafal Al-Quran itu seperti orang mendaki gunung. Naik surah sebulan, otak ya. Kemudian harus tengah-tengah, apa jadinya mungkin lapar, mungkin haus. Ada pos, itu lagi. Orang baru begitu, dapat satu juz mandek saya, murojaah dulu, ujian dulu, ya. Baru setelah itu seger lagi, apalagi sudah standar dinamika teknologi itu, baru naik lagi sebetulnya naik dulu. Dan terus sampai di puncak, alhamdulillah, teriak-teriak, benar nggak? Sama, santri kita baru hatam, alhamdulillah. Padahal belum apa-apa. Seperti orang naik gunung itu, dia harus kembali ke bawah dengan jarak tempuh yang sama. Santri di Google hatam, dia harus kembali murojaah dengan jarak jumlah hafalan sama 30 juz. Waktunya orang mulai turun gunung itu bisa lebih cepat, ya. Bisa sama, tapi bisa lebih lambat. Dan misalnya malah sakit-sakitan, akhirnya harus mempersamaan ya. Orang akan juga begitu kan. Kalau hafalnya bagus, sudah mulai tahapan seperti dia, koordinasi sekali tasnya, sebelum dengan kedua tasnya, sebelum besar, kan punya itu gitu. Maka begitu seperti orang naik. Baru nanti satu ke bawah lagi, alhamdulillah sampai rumah, selamat, aman, sehat walafiat. Orang menghafal begitu, alhamdulillah udah hafal nomor 2. Bayangannya ya, 1, 2, 3, 4, 5, nilainya bintang. Bintang itu dalam kriteria saya punya teknis membuat penilaian untuk menjajaki kondisi hafalan santri itu ada nilai bintang, nilai A, nilai B, nilai C. Bintang itu berarti juz itu. Andai saya tunjuk santri untuk tahfiz saat ini, ya jadi siap. Itu bintang. Hafalan kita itu mestinya seperti itu. Pada juz 27 sekarang tahfiz siap. Bintang. Kalau belum, saya belum 15 bintang oke. Tapi 6 saya kayaknya masih butuh bintang. Oh ya, juz 6 disiapkan 1 jam murojaah, kemudian video untuk tahfiz. Itu namanya kriteria A. Nanti B 2 jam, C taruhlah 4 jam gitu. Sampai G paling rendah. G itu nilainya 30. Kalau kita kan nilainya 100. Jadi G itu berarti nilai hafalan yang korek, benar. Biarane orang hafal juga tadi pernah hafal, menghafalkan. Biarane hafal ya orang mumi. Korek gelap G, maka nilainya 30.
Nah ini, nah ini sebenarnya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Surat apa Ustaz? Surat Al-Qamar 27 ayat yang berapa? Oh iya, ada di situ aja udah apa ya? Alhamdulillah sudah saya tuliskan itu 4 kali Allah ulang dengan redaksi yang persis sama tidak kurang. Ayat 17, 20 2, 40 hafalkan 17, 22, 32 40 gampang. Nah pengulangan itu ya ini bukan tafsir ya, bukan ahli tafsir, hanya kita tahu saja. Pengulangan itu menunjukkan penegasan Allah akan kemudahannya. Allah berfirman 1 kali pun ketika walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kita sudah yakin dan percaya. Sungguh setelah kami mudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran, maka ada yang mau mengambil menjadikan pelajaran. Pertanyaannya, ya, itu ada. Tapi Allah ulang sampai 4 kali di surah Al-Qamar dan 1 surat itu. Ini penegasan mudah, menurut Allah mudah. Dan kita harus yakin. Nah, isyarat Allah ulang sampai 4 kali itu, ya kita pahami ini. Sebetulnya apa? Itu isyarat bahwa kemudian itu akan kita dapat, kita bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Mungkin itu kalau ada proses pengulangan. Maka intinya itu dari menghafal adalah murojaah. Siapa yang murojaahnya terbanyak intensif, dia yang akan bisa mendapatkan hafalan yang sebaik-baiknya. Sama. Jadi, kemampuannya sama, menghafalnya 1 halaman misalnya 1 jam sudah lancar, atau setengah jam ya. Tapi kemudian setelah hafal, jadi diulang sampai 20 kali 1 halaman itu. Tulisan latih diulang cuma 10 kali. Hasilnya bagaimana? Dengan kemampuan yang sama. Siapa yang mulai lebih banyak, itu yang akan lebih baik. Apa? Tidak hanya lancar saat itu, tetapi alat lancarannya. Lancar sekarang belum tentu 1 jam, 2 jam, 1 jam orang di dalam kita lancar. Tidak ada yang salah. Tinggal 1 jam, karena hafalan baru 2 jam, 3 jam, semakin lama meninggal, itu semakin kemungkinan kemudahannya iya. Maka sambil saya begitu selesai 1 orang 1 halaman, saya minta mumpung masih hangat dan habis terkoreksi mana yang salah di sini jadi tidak lemahnya. Antum ulang 20 kali standar 1 juz untuk berapa menit? 30 menit. Lah kan bisa dipercepat. Kan udah ditetapkan jadi urusannya bisa. Sudah terkoreksi juga orang misalnya di sini, misalnya apa? Ulang sehingga apa? Jadi lancar, tidak saja lancar, tapi rekat, erat, lekat, kuat. Oke, dobrik. Itu idealnya. Tapi banyak proses yang harus diikuti. Nah ini hanya orang ahli aja ini. Saya udah diulang 17 kali. Ini sudah ayat udah ahli aja. 22 kali, 32 kali, 40 kali. Yakin kalau dengan sabar ya. Hafal misalnya surat An-Naba. Kalau bisa hafal, kemudian diulang lagi sampai dengan 17 kali, 22, 40. Apalagi sampai 111. Dan 111 ini perjumlahan 17, 22, 32, 40 itu 11 tuh. Berarti apa? Tegak berdiri lurus. Hafalan kita kalau sudah pulang, ya itu otak akhir. Tapi kan masuk. Otak akhir masuk. Otak akhir masuk, masuk. Iya, tanggung jawab. Al-Mullah sudah diulang 111 kali belum? Ya pantesan aku masuk di mata. Al-Hadid Falafal Mawtawal Hayat ayat berapa? Loh, ayat berapa? Al-Mullah kata baru ayat 2 aja mikir.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup itu untuk menguji kalian siapa kalian terbaik di antara kalian amalannya. Nah itu kalau kita bacanya dengan surat Al-Kahfi ada di ayat 7. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi satu saja. Nanti kalau kita sudah memulai di ayat itu dengan banyak itu, akhirnya kita bisa memetakan sendiri. Tematiknya apa? Kita mau berdalil tentang infak. Jadi kan mau motivasi orang untuk berinfak ke Al-Hikmah. Keluarkan ayatnya semuanya. 195 uang ribu bisa beli uang 20.000. Bisa ngomong 195. Keluarkan lagi ternyata dengan perlu memahamkan bahwa ini dipakaikan Allah itu gandakan 100 sampai 700. Dalilnya keluarkan Al-Baqarah 261 tengah kiri halaman 4 Masalul ladina yunfiquna amwalahum fisabilillah kama abadan abadan. Oh ternyata infak itu harus pilih yang terbaik, jangan milih yang buruk kemudian kita berikan. Kita sampaikan 267-nya. Yang ladina amanu fiqu min thayyibatin kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lakum ya'khiduna antum bihi. Betul data infak itu tidak akan berdiri sendiri. Wa ma tunfiqu min khairin falanfusikum. Berapa? 272. Ya, 272. Keluar. Kemudian belum dikatakan berinfak sebagai kebaktian yang sempurna ketika belum memberikan yang terbaik. Muncullah Al-Imran 92 lantaran lebih hakal untuk aku mau berbicara tentang kematian, muncul Al-Imran 145. Maka dari nafsin antara tidak kita berjalan muncul Al-Imran 95 kullu nafsin dha'iqatul maut. Muncul Al-A'raf ayat 34-nya apa? Walikul umatin ajal faidah ajal belum lagi tak terus sama. Muncul lagi Al-Anbiya ayat 35 halaman kiri paling bawah kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri fitnah. Muncul lagi siswa satunya Kulna tidak ketemu di semua dalam jauh ayat 57. Itu kalau berbicara tentang setan dan sebagainya. Nah, enak nih selama dia. Terus si nahu pengen munculkan lagi masa penting, masa butuh, pengen bisa. Ini saja. Pernah naik bola, 5 menit lagi, 5 menit lagi. Nah itu kan kayak gini masuk juga di sini walaupun awalnya mau ngomong. Masya Allah itu banyak kan? Jadi banyak. Nah ini banyak. Ayo sama jadi aku tua ya. Ini pun masih saya sudah tua ya belum apa belum tambah 1 tahun lagi belum tambah 2 tahun lagi manfaatkan sekarang berapa perlu kita ya ayo hukum wah ini wah kalau wah menyendiri boleh kapal ini setoran harus setoran saja ya. Kalau yang juga belum hafidhah, setoran dengan yang hafidhah, setoran. Ya. Jika kita tertuntut untuk tampil sebaik-baiknya. Wah sampai di bawah pohon. Alimah banyak kasih dulu ya. Wah, sehingga foto ini mencuri-curi ya. Masya Allah. Ini masanya dia loh. Panel ini kita sedikit dia lagi. Wah, dari sahabat enggak? Waduh.
Ini Ustaz Ali Musik SMA ITB Salam. Masya Allah, Sulawesi. Masya Allah, Jogja. Wah, ini acara utuh. Wah, inti. Acara utuh, bakda inti. Itulah yang disenangi. Masya Allah. Sampai teringat bukan itu. Menghayati ya. Ada ini. Masya Allah. Jangan rugi. Di mana tuh tempatnya? Di Koperke. Waduh, wah ini acara itu lagi, level. Masya Allah, Allah ya. Ustaz kami ya, dia udah wafat. Putranya semuanya hati kok, berkah insya Allah. Ini ikut tuh, MPN itu, ini tidak hanya kami. Masya Allah, sekali itu sedang main-main. Bagaimana Al-Quran loh. Masya Allah. Wah ini Allah. Nah, di mana apa bawahnya? Jadi kan sudah menunjukkan seperti ini belum? Belum. Sudah 30 lupa lagi. Lupa sudah sesia. Sampai tidak lulus. Masya Allah. Anak-anak kita. Masya Allah ini siapa ini? Ini lapannya yang sebelah kiri ya. Amin. Wah ini, oke lagi ya sebelum. Wah ini namanya. Alhamdulillah. Jam 14.29. Alhamdulillah para ustaz dan ibadah. Saya secara garis besar sudah menyampaikan bagaimana konsep menghafal kitab harus ada perbaikan, ada perubahan menuju ke yang lebih baik lagi dalam rangka memenuhi tuntutan dari tujuan Al-Quran diturunkan bagaimana kita terinspirasi oleh surat Al-Qur'an ayat yang ke-29 agar kita bisa menghafal. Kemudian juga ada ayat-ayat tertentu bila belum semuanya kita bisa, maka ada ayat tertentu yang kita tadabburi, kita ambil pelajaran, kita ambil sebagai pegangan hidup. Nah, itu berbekalkan indeks hafal ayat pilihan menjadi bekal yang sangat sehingga hidup kita lebih terarah, terukur, terkendali. Sakinah warahmah dalam menghadapi apapun kehidupan kita. Nah, ujian-ujian berupa musibah dan sebagainya, kita juga memiliki ujian-ujian terkait dengan musibah itu bagaimana, tentang kematian bagaimana, tentang rezeki bagaimana. Karena kita akhirnya akan memiliki indeks hafalan di surat Al-Fajrnya. Apa? Indeks di ayat yang ke-16 dan ke-15 dan 16. Tentang apa itu? Bahwa tentang rezeki itu ketika seseorang diberi kekuasaan Allah bukan berarti Allah itu dan mulianya. Belum tentu. Begitu juga ketika seseorang Allah sempitkan rezekinya, belum tentu Allah juga itu termasuk sedang menghinakannya. Itu kan ketika kita menghafal Al-Fajrnya sampai menguasai 16 dan 15 itu sebagai indeks kita. Belum lagi jelasnya. Misalnya sambil kita, misalnya dia sampai akhirnya itu menjadi salah satu yang sangat, atau bahkan kita ternyata ayat 12 itu inna rabbaka labil mirsad. Tentunya Allah Tuhan itu amat sangat mengawasinya.